Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfian Nur Ilma, mahasiswa PJJ PAI IAIN Syekh Nurjati. Di sini saya mendapat tugas dari dosen Ibu Maria Munjiat untuk menjelaskan sedikit tentang potensi manusia. Manusia hidup di dunia ini sudah menjadi fitrahnya, yaitu mencintai Tuhannya, yaitu menurut orang Islam adalah Allah. Kita di dunia ini apa sih tujuannya, yaitu hanya untuk berserah diri kepada Allah, menyembah kepada Allah, karena kembalinya kita juga nanti kepada Allah. Lah, potensi dalam diri manusia yang sangat membedakan manusia dengan makhluk Tuhan yang lainnya, yaitu akal, hati. Nah, di sini adalah kolbun. Tidak semua makhluk Tuhan itu diberikan, tidak semua makhluk Allah itu diberikan kolbun, hati. Nah, sebagaimana riwayat Bukhari Muslim yang juga di dalam lagu qasidah, yaitu dalam diri manusia ada segumpal darah, darah itu adalah hati manusia. Nah, bukan berarti hati-hati yang seperti di dalam hatinya ayam, hatinya sapi, bukan. Tapi di sini adalah qalb, yaitu apabila di hati itu ada sedikit baik, maka baiklah semuanya. Apabila ada sedikit jahat, maka baik, jahatlah semuanya. Karena apabila sudah berbuat jahat, walaupun hatinya awalnya bersih, karena selalu diberikan hitam, titik-titik hitam kejahatan, maka akan menjadilah kotor hatinya. Nah, yang kedua adalah manusia juga terdiri dari yang namanya ruh. Apa ruh itu? Nah, ruh ini di dalam firman Allah, ya, dalam hadits qudsi, aku ciptakan ruh Muhammad dari cahayaku. Nah, ruh itu hakikatnya adalah Muhammad, yang disebut nur. Kenapa disebut nur? Karena Muhammad itu bersih dari segala kegelapan, ya. Ruh Nabi Muhammad itu termurni, ya. Allah menciptakan ruh itu dari alam lauhul mahfud, yaitu 4.000 tahun dari penciptaan ruhnya Nabi Muhammad. Kemudian ruh itu turun ke tempat yang terendah, yaitu ada jasad seperti jasad kita sebagai manusia. Nah, karena unsur dari bumi itu adalah tanah, api, dan angin. Ruhnya kita adalah ruh yang nantinya kembalinya kepada Tuhan. Itulah kelebihan dan potensi yang dimiliki manusia. Tapi sebagai manusia, Rasulullah itu juga memiliki keterbatasan waktu di dunia. Maka Allah memariskan tugasnya kita, yaitu tugas ini kepada ulama. Tugasnya Rasulullah itu diberikan kepada ulama, yaitu siapa mereka? Yaitu para wali. Disitulah para wali menyampaikan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. Ruh itu ada juga ruh yang termurni, yaitu yang berada di lauhul mahfud. Ada juga ruh sultani, yaitu ruh yang memiliki lapisan balutan cahaya. Ada juga ruh saironi, rohwani, yaitu ruh yang memiliki lapisan cahaya. Ada lagi yaitu ruh jismani, yaitu ruh yang melapisi lapisan lagi, yaitu alam yang paling rendah. Tujuannya didatangkan manusia ke alam terendah. Kenapa? Agar manusia itu kembali lagi dan mendekatkan diri kepada Allah. Makanya seperti kenapa kita sholat ada sujudnya, agar kita tahu bahwa kita itu dari tanah, ya, kita itu diberikan Allah dari yang terendah. Makanya itu kita harus beriman kepada Allah. Manusia juga diberikan potensi akal. Apa akal itu? Akal itu untuk berpikir apa yang kita kerjakan ini baik atau salah.
Kalau di buku yang pernah saya baca, yaitu buku tentang psikologi, itu tentang punyanya Sigmund Freud, bahwa manusia itu terdiri ego dan super ego. Itu mungkin nafsu. Kalau ego itu sama dengan akal, ya. Kalau super ego itu mungkin hati. Jadi manusia itu diberikan potensi, ada nafsu, tapi di situ ada yang namanya akal. Nah, akal ini berpikir, bisakah manusia ini bisa lebih baik atau lebih jelek? Akallah yang berfungsi di sini, yang bekerja di sini. Kalau akal ini akal yang dari baik, maka akhirnya ikutlah baik semuanya. Nah, di sini semoga kita selalu senantiasa dijaga oleh Allah dari hal-hal yang sesat, ya. Akal itu karena untuk mau berpikir. Semoga Allah juga selalu melindungi kita. Potensi selanjutnya adalah nafsu. Manusia diberikan oleh Allah nafsu. Nah, ini tadi yang saya terangkan ya tadi. Ada nafsu amarah, ada nafsu lawamah, ada nafsu mulhimah, ya. Ada juga nafsu mutmainnah, ada juga nafsu radiyah, ada juga nafsu mardiyah, ada juga nafsu ada nafsu kamilah, ada juga nafsu ada nafsu apa lagi ya? Di sini semuanya manusia terdiri dari beberapa nafsu, maka akallah itulah yang bisa membedakan itu baik atau tidak. Untuk itu potensi yang diberikan oleh Allah itu harus kita jaga, agar kita menjadi makhluk yang sempurna dan makhluk yang kembalinya nanti ke Allah itu jadi makhluk yang sempurna, bisa dihadiahi Allah dengan masuk surga. Terima kasih, sampai itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.